Selamat malam teman-teman. Jadi kemarin ada pertanyaan yang masuk ke chat, cuman belum ada jawabannya. Jadi kebetulan banget malam ini kita kedatangan Bang Freddy. Gimana Bang? Sehat? Beginilah. Jadi gini Bang, kemarin tuh ada beberapa pertanyaan yang belum sempat Bang Freddy jawab nih, karena Bang Freddy kemarin juga udah larut ya. Terus Bang Freddy juga buru-buru ada kegiatan lain katanya. Oke, gimana? Ada berapa pertanyaan kira-kira? Kemarin tuh ada 4 pertanyaan Bang yang masuk. Oke, 4 pertanyaan. Oke lah, kita gas dulu lah. Mau yang mana dulu? Terserah. Nih kita mulai dari awal nih Bang. Dari Mas Adi Kurniawan. Oke, Mas Adi. Dia gimana? bilang ini. Salam Pak Freddy. Saya Adi Kurniawan izin bertanya, bagaimanakah cara bersaing yang sehat dengan kompetitor dalam menjalankan bisnis UMKM? Apakah menurunkan harga jual barang di bawah harga pasar itu baik? Harga ya, harga jual. Jadi gini, cukup menarik karena orang berpikir dengan menurunkan harga jual itu bisnis pasti laris. Betul. Untuk pertama iya, tetapi berapa lamanya kita tidak tahu dong. Ya. Mau sampai kapan kita main perang harga? Karena kalau perang harga itu korbannya adalah profit itu sendiri. Jadi di saat kita harus menurunkan harga di bawah harga umumnya, berarti kita akan mengorbankan profit kita. Kalau kita tidak mampu mendapatkan harga barang lebih murah untuk pada saat membeli, kemudian jual murah, kita masih mempertahankan profit kita, maka profit kita akan semakin tipis. Jadi bisa saya sarankan untuk Mas Adi itu adalah gimana sih cara untuk bersaing di UMKM? Artinya kan bisnisnya banyak tuh. Betul. Ya kan? Kayak sederhananya situ masak Indomie goreng sama masak Indomie goreng nih. Iya. Sama-sama Indomie kan? Sama-sama Indomie. Beda loh rasanya. Artinya apa dari situ? Diajarkan bahwa bisnis boleh sama. Sentuhan pemiliknya itu yang akan membedakan di situ. Jadi Mas Adi silakan cari keunikan, entah itu pelayanan atau produk yang diberikan atau fasilitas, sehingga tidak lagi bermain di dalam perang harga. Karena murah atau mahal itu hanya masalah persepsi atau asumsi orang. 5.000 bagi saya mungkin mahal, bagi Anda mungkin murah. Yang menentukan mahal atau murah adalah ketika yang dia bayarkan dengan yang didapatkan lebih sedikit, dia akan bilang mahal. Oh iya. Tapi kalau dia bayarkan dan dapatkan lebih banyak, dia akan bilang murah. Gitu. Kurang lebih itu untuk Mas Adi. Jadi perang harganya tidak disarankan ya Mas? Sama sekali Usaha. tidak disarankan. Karena juga ngerusak harga pasaran yang lain gitu ya Pak? Betul. Karena kalau perang harga di sini nanti ada yang mampu lebih rendah lagi, Mas Adi turunkan lagi, nanti ada yang turunkan lagi, habis nanti lama-lama. Gitu ya. Oke Bang Fred, kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Oke. Ini menarik sih menurut saya. Ini dari Mas Arfian Maulana. Wow, gimana tuh? Ini. Apa penyebab bisnis kita itu nggak berkembang dan apa solusinya Pak? Contohnya kita buka usaha jualan kios. Ini dalam tanda kurung tapi kurang tahu nih kiosnya apa nih. Banyak pembelinya Pak, tapi usahanya itu nggak berkembang. Gimana solusinya biar bisa berkembang Pak? Nah, berarti di sini ada kurang lebih saya melihat ada dua garis besar saya garis bawahi. Yang pertama itu adalah tidak berkembang. Tidak berkembang, betul. Yang kedua padahal pembelinya ada. Oh ya. Kan jadi sesuatu yang cukup unik ya dalam artian. Kok bisa ada pembelinya yang tidak berkembang? Maka perlu kita cek. Tidak berkembang dalam artian apakah barang yang kita tawarkan di toko kita itu tidak cukup variatif atau tidak cukup sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai kita justru menyediakan barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Karena kalau kita bicara soal bisnis UMKM itu kan kita pasti paham dengan yang namanya uang tidak banyak, keterbatasan modal sederhana. Artinya kalau saya punya uang katakanlah 1 juta, saya akan memilih mungkin 3 item yang memang ini pasti dicari. Daripada saya memilih 5 item, 2 tidak dicari. Nah, ketika tadi dikatakan bahwa pembelinya banyak tapi belum berkembang, maka yang perlu kita cek adalah bagaimana produk ini. Karena pada akhirnya bisnis tidak berkembang itu pasti berkaitan dengan namanya keuangan. Ya. Pasti. Atau jangan sampai bisnis kita tidak berkembang, itu sebenarnya uangnya ada. Ya. Cuma karena mohon maaf nih, tanpa mengecilkan siapapun ya, kita kadang-kadang suka kalau bangun usaha, ya uangnya usaha ya uang saya juga gitu. Oh iya. Bukan begitu konsepnya. Kadang Karena dijadiin satu Bu. dijadiin satu gitu betul. loh jadi masalah. Jadi usahanya bagus, terus pengelolaan pribadinya berantakan, yang kena dampaknya usahanya. Nanti kalau pas mau beli persediaan nggak ada duit, padahal dipakai mungkin buat jalan-jalan. Yang disalahkan apa? Wah usahanya nggak cocok nih. Nah jadi perlu dicek. Yang pertama apakah memang masalah pengelolaan keuangan pribadi dalam usaha masih dicampur. Kalau masih dicampur baiknya dipisah. Jadi saya garis bawahi pertama bicara soal produk yang kita sediakan. Karena kita bicara soal putaran kas dan persediaan.
Yang kedua, kita bicara soal manajemen keuangan dari sisi si pemilik. Artinya usaha tersebut, keuangan tersebut memang untuk dipergunakan bagi usahanya. Lalu muncul pertanyaan, kita pemilik dapat apa? Oh iya, Coba gaji saja. Anggap saja kamu sudah menggaji karyawan. Karena kamu pemilik, kamu menggaji karyawan. Paham maksudnya? Jadi ketika nanti buka kios yang lain, kamu nggak mungkin dong jaga 2 tempat. Betul. Nah, kamu ternyata mampu untuk membayar karyawan. Itu cara. Jadi gitu ya untuk Mas Arfian Maulana jawabannya. Oke Bang Fred, ini udah masuk ke pertanyaan ketiga nih dari Mbak Elis Swangsih. Oke, sudah ketiga aja nih. Ini bertanya, Pak maaf saya mau tanya, apa faktor utama yang menyebabkan bisnis tidak bertahan lama atau tidak bisa untuk jangka panjang lah? Bisnis tidak bertahan lama ya? Betul. Ujung-ujungnya kalau kita bicara, ujung-ujungnya duit. Jadi memang bisnis tidak bertahan lama tuh habis modalnya. Berarti nggak punya pasukan modal Itu yang salah cukup. satunya. Salah duanya sebenarnya bisnis tidak bisa bertahan lama itu kita lihat kembali pada bisnis yang sebenarnya sudah tidak dibutuhkan. Contohnya Pak? Contoh misalkan kita masih jualan kasarannya apa ya? Bentar, saya coba ambil contoh yang lebih relevan. Oh ya, kita masih jualan namanya ini kertas untuk lampu proyektor OHP transparan yang biasa orang dulu itu. Iya betul. Orang tua tulis Tahu, gitu. tahu. Kita bisnis itu karena kita berpikir, wah ini pasti dipakai nih. Ya, karena unik mungkin. Karena unik kan, Ya, barangnya unik, stok harganya murah. Nah. Kita beli, kita jualan. Faktanya sudah nggak pakai kayak begitu sekarang, Bos. Iya. Faktanya sekarang sudah pakai proyektor langsung ditembakkan ke, sudah tidak pakai kertas lagi. Terus mungkin kita juga ada bisnis yang pelan-pelan mulai tergerus ya kalau sekarang yang saya lihat itu. Udah mulai tidak ada wartel. Oh iya, wartel. Tapi kan orang bertanya, orang stres atau kurang kerjaan mana yang buka wartel? Iya betul juga Pak. Tetapi di sebagian tempat belum ada loh istilahnya sinyal masuk dengan baik. Oh iya, berarti itu tergantung penempatannya juga. Bisa jadi pemilihan bisnisnya yang kurang tepat. Atau misalkan kita juga bisa, kalau sekarang laundry ini agak berbahaya nih saya bilang. Iya, karena Laundry berbahaya. Kenapa? Karena sekarang muncul laundry baru nih. Ini bukan promosi ya. Muncul laundry baru di mana self service. Oh ya. Artinya kita jujur Cuci sendiri. sendiri. Bisa jadi ketika sudah tidak percaya dengan laundry yang ada, tergerus. Laundry yang menyediakan Ya. langsung jadi itu hilang ya. Langsung hilang. Nah, itu salah satu contoh bahwa kita kurang tepat dalam memilih bisnis. Atau misalkan orang sudah tidak ada yang namanya nongkrong lagi dengan konsep hanya ini makanan-makanan yang bisa dikatakan bisa dibuat sendiri di rumah. Gitu. Makanan rumah orang mungkin nggak nongkrong di situ. Nah, kita bikin usaha itu di mana sebenarnya kita tahu bahwa orang-orang di sekitar situ itu sebenarnya Bisa buat gitu. dia udah pasti buat di rumah dan memilih untuk tidak jajan. Kita pasangkan jajan. Mengubah habit itu juga tidak mudah. Oh iya. Nah, maka perlu dilihat sebenarnya bisnis itu, kalau orang bilang mengatakan bisnis itu kuncinya di mana sih? Kuncinya diletak pada kamu mampu menjawab kebutuhan market. Tapi Pak, kan kita bisa membuat yang awalnya nggak butuh jadi butuh. Seberapa kuat Anda membuat pergeseran budaya tersebut? Iya, karena Jangan sampai saat Anda pertama kali mencetuskan itu belum butuh, terus Anda tutup. Iya. 2 tahun kemudian itu butuh, Anda sudah nyerah. Nah, bisa Udah. jadi penjalan salah dalam milih bisnis. Kedua, masalah manajemen keuangan. Yang ketiga, pengen cepat. Ini umumnya gini. Gue bikin usaha, dan cepat. udah jalan, autopilot, Waduh, udah selesai, kebanyakan anak muda sekarang gitu selesai, semua. autopilot. Oh, nyewa pegawai beres lah, bayar pegawai beres lah, bisnis gue udah jalan sendiri lah, nggak bisa. Atau bikin bisnis lagi rame-ramenya, buka cabang sebanyak-banyak. Apakah salah? Enggak juga. Tapi kalau sistemnya belum dibangun, buka cabang banyak itu bukan bikin duit, masuk, bikin boncos. Kenapa sistem di sini nggak benar diperbaiki, di sini nggak benar perbaiki, di sini nggak benar perbaiki, akhirnya apa? Nyerah. Tutup aja lah, udah. Pak, tapi kalau dari kemarin topik kemarin yang kita bahas nih, karena Oh, satu lagi sebelum dipotong. iya, Ada gimana? satu lagi yang unik, Gimana? bisnis FOMO. Kita masih ingat es kepal Milo? Oh iya betul. Es kepal Milo. Es kepal Milo, kalau kamu telat masuknya, selesai kamu. Ya, Jadi ada tipe bisnis yang itu cuma musiman. musiman betul. Nah, kamu masuknya telat, selesai. Jangan Jadi zaman hati-hati lagi. di situ. Iya. Bisnis tidak bertahan lama karena kita ternyata masuknya telat. Kita tidak tahu bagaimana mengembangkan usaha yang lain. Iya. Jadi itu dia. Berarti kalau disangkut pautin sama topik kita kemarin nih yang
bisnis tidak ada bisnis yang salah. Yang Nggak ada hanya seorang yang tidak paham tentang bisnisnya. Berarti Betul. yang termasuk kayak gini ya Pak ya? Iya. Jadi dia nggak paham tentang bisnisnya. Iya. Akhirnya dia buat sesuai apa yang diide, padahal bisnis itu udah nggak masuk zaman. Udah nggak masuk zaman. Cuma masih memaksakan. Memaksakan. Saya yakin pasti akan ada jalannya. Betul. Tapi keyakinan Anda akan diuji dengan keuangan Anda. Dan Bisa kerealitaan itu juga ya. Iya, nanti begitu bangun kok susah sebelah kok rame, nyerah udah pasti. Nah itu dia. Oh, Semoga gitu ya bisa menjawab pertanyaan dari Jadi Mbak Elis Swangsi. Mbak Elis. Jadi gitu ya Mbak Elis, sedikit jawaban dari Bang Fred nih untuk pertanyaan dari Mbak Elis Swangsi. Bang Fred, kita masuk ke pertanyaan terakhir dari Mas Rizky Eka. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ini cukup panjang dan menurut saya juga relate banget di kota nih, di kota yang kita tinggali saat ini. Di Bentar. Kita di mana sebenarnya ini kita? Kita lagi di Surabaya Barat, tepatnya di Universitas Teknologi Surabaya. Universitas Teknologi Surabaya itu ya? Iya, betul Oke. sekali. Gas lah pertanyaannya. Di Surabaya saat ini banyak banget warkop-warkop baru. Salah satu yang menarik perhatian saya, ada satu warkop, namanya Warkop Bening. Dia memiliki fasilitas kenyamanan layaknya kafe, Wow. tapi harganya warkop. Pertanyaan saya, apa bisnis seperti ini akan berkembang atau akan semakin merugi? Mengingat warkop-warkop saat ini banyak yang pesan sedikit tapi nongkrong berjam-jam. Oke, Terima kasih. cukup menarik. Ini hampir sama dengan beberapa kasus yang ada di Yogyakarta. Oh, gitu ya, Pak? Warmindo banyak, kafe banyak, harganya bersaing semua. Ya. Murah-murahan semua. Istilahnya begitu. Tapi yang datang, mohon maaf nih, tanpa mengecilkan siapapun ya. Ya. Kita cuma ya namanya kita nongkrong ya. Kita kan Betul. pengen keluarnya duitnya dikit lama gitu kan. Saya Ada- sendiri juga gitu, Bang. Ya kan gitu mesti ngalamin kan. Iya. Tapi bagi pemilik usaha, kalau lama nih mau duduk di sini tuh udah ada yang ngantri itu masalahnya. Iya. Nah, jadi gimana solusinya? Apakah itu bisa nanti akan bangkrut atau akan bertahan? Berkembang. Ya. Oke. Pemberian fasilitas yang lengkap, sementara kita sudah memberikan harga yang murah. Harga yang murah, balik lagi nih, Iya. murah karena kita menggunakan perspektif atau sudut pandang dari customer yang kita lihat ya, target Iya. pasar kita. Tapi masa Kalau kita katakan mahasiswa mungkin harga 5.000, 10.000 masih masuk. masih masuk. Sehingga kita anggap ini harga murah. Iya, Ya kan? betul. Kita berikan fasilitas. Kita belikan colokan listrik di setiap meja. Iya. Kita berikan wifi, Wifi kursi yang nyaman. Percayalah, mereka tidak semuanya Iya. mungkin akan memilih menu yang murah supaya bisa bertahan lebih lama. Iya. PR kita bagaimana kalau ternyata tempat kita cuma bisa menampung 10 orang. Dan 10-10-nya cuma membeli transaksi atau bertransaksi di kita Iya. yang nominalnya hanya 10.000. So 10 orang itu kita kalikan dengan 10, 100.000 cuma. 100.000. Bagaimana kalau dia duduknya itu sekitar 2-3 jam? Sudah terbayang seperti apa? Iya. Padahal kita bukanya itu cuman 8 jam. Bodoh. 2 jamnya udah hilang. Kita kalikan deh. Kita kalikan 4 ya. Kita pakai hitungan sederhana, kalikan 4 karena mungkin per 2 jam ya. Iya. Kita kalikan 400.000. Sekarang terbayang tidak kalau misalkan kafe Betul. 10 orang. Wah. Satu orang mungkin menghabiskan atau berbelanja minimal di atas 30. Betul. Di Ya, atas 30 ya. 30.000. Katakanlah sekitar ya sederhana 30 lah. 30. 30.000 dia sudah belanja. Ada 10 orang 300.000. 300.000. Dia nongkrong kurang lebih sama dengan 2 jam. 2 jam. 2 jam 300.000 kita kali 4, 1,2 ya satunya cuma dapat 400. Oh iya, Jauh sekali. jauh sekali. Sehingga ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Kenyamanan menjadi hal yang perlu kita persiapkan untuk para pelanggan kita, tetapi terlalu nyaman itu adalah bumerang buat kita. Sehingga cukup menarik di kota Surabaya kalau saya perhatikan. Iya. Colokan laptop aja berbayar. Iya, Bagi beberapa. orang yang tidak paham ini pelit usahanya. Tidak. Itu fasilitas yang dia berikan. Iya. Artinya ketika Anda colok laptop pasti Anda lebih lama dari biasanya. Anda harus bayar. Iya. Itu adalah dalam bisnis adalah etika. Jadi itu bisa bertahan dengan cara di antara produk yang murah dia pasti punya produk unggulan. Pelan-pelan dia akan promosiin produk unggulan dia. Dia akan pelan-pelan menggeser. Yang murah itu dia cuma jadiin sebagai apa? Pelengkap. Orang terbiasa nongkrong di situ. Oh gitu. Dia bikin habit dulu. Setelah orang terbiasa nongkrong, pelan-pelan dia naikin harga. Ya, tanpa orang sadari karena sudah nyaman. Udah nyaman. Yang namanya cinta udah nyaman mah susah pindah bos. Iya. Ya kan gitu. Udah nyaman orang datang dia pelan-pelan naikin harga atau keluarin produk-produk premium. Di situlah dia bisa bertahan. Oke, jadi itu tadi teman-teman jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kemarin udah masuk. Terima kasih buat pertanyaan-pertanyaannya dan Bang, mau tanya dulu dong. Kamu nggak dari tadi. Gini, Bang Fred, ini ada yang tanya lagi nih. Gimana? Gas nggak? Boleh lah. Langsung aja kita gas. Tinggal satu aja. Masuk sini loh.
Di situ aja. Oke, jadi gini Bang, anak muda itu kan biasanya kalau mau memulai sebuah usaha itu kan gengsi. Nah, kalau menurut Bang Fred ini gimana nih? Bener nggak? Harusnya gimana nih anak muda? Oke, kita ngambil contoh ya, yang pengalaman saya pribadi. Tidak ada yang salah, kadang-kadang kita anak muda menjadi seorang wirausaha itu ada suatu kebanggaan. Iya. Cuma kita lupa, ini kita mau berwirausaha atau kita mau pamer-pameran kita seorang pengusaha. Ini hal yang berbeda loh. Iya, betul. Kalau berwirausaha, sebenarnya kita berbicara pada kemampuan kita, permodalan kita, putaran uang kita. Dan profit ya. Betul tentunya. Tetapi umumnya orang mengatakan bisnis apa yang terlihat keren. Ini berbeda ya. Iya. Bisnis yang keren dengan bisnis apa yang terlihat keren. Oh, iya. Oke, bisnis yang terlihat keren itu berbahaya kenapa? Karena itu umumnya bisa dilakukan oleh para profesional. Kenapa saya katakan demikian? Contoh, andai kata kita punya uang 100 juta lah, ya. Pilihannya dua nih, bikin kafe atau bikin kedai kopi. 100 juta. Kalau kita bikin kafe, ditanya nih, lu usahanya apa nih? Gua ada kafe nih, bangga kan? Gua ada kafe. Keren. Nih. Beda dengan, lu usaha apa nih? Gua ada kedai. Padahal kita pikir sebenarnya, secara permodalan, kafe lebih bahaya loh. Kenapa? Belum kamu desain interiornya kayak apa? Oh, iya. Gelasmu, baristamu, kamu jualan kopi loh, siapa targetmu? Sementara kalau kedai kopi, kita tahu semua orang pengen ngopi dengan harga yang terjangkau. Terjangkau. Jadi pertanyaan sekarang, mau berbisnis karena biar terlihat keren, atau berbisnis secara keren? Secara keren itu artinya apa? Lu paham apa yang lu jalankan. Jadi bukan masalah pada keren atau tidak keren, justru kalau kita berbisnis pada bisnis kita berkembang. Akan menjadi keren ketika bisnis kita bisa berkembang. Akan menjadi tidak keren memilih bisnis yang 3 bulan kemudian tikar. Sudah banyak kejadian. Duitnya hilang. Akhirnya apa? Terjadi trauma, tidak berani lagi menjadi seorang wirausaha. Mulailah dari hal yang kecil. Karena yang kecil belum tentu kecil. Tergantung bagaimana Anda membayangkan. Gimana Mas Bima? Oke. Thank you Bang. Oke teman-teman, jadi itu tadi tambahan pertanyaan dari Mas Bima. Terima kasih buat semua pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke kita. Ditunggu untuk next webinarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Aulia pamit undur diri. I want you to take me home, falling, love me alone, brawling, losing control, body and soul, mind you for sure, I'm already yours, walk you down, I'm all in, hold you tight, calling, I'll take control, your body and soul, mind you for sure, I'm already yours. Would that be all?